Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Sumi tidak menyangka jika pelet itu akan bekerja sangat cepat. Seusai maghrib, Tio yang seharusnya menghabiskan waktu bersama Sophia justru meneleponnya. Tio minta maaf atas semua perlakuannya dan mengaku kalau hanya ia yang selalu dicintai. Sumi mendengarkan sambil tersenyum penuh kemenangan. Tio melanjutkan bahwa ia akan meninggalkan Sophia jika Sumi menerimanya kembali. Sungguh, ucapan yang membuat Sumi dikepung kebahagiaan. Kamu kesinilah besok, ucap Sumi menutup telepon. Dengan hati berbunga-bunga, ia akan memulai pembalasan dendamnya. Dan sepanjang malam itu, telepon selalu berdering, yang tidak lain adalah dari Tio. Lelaki itu dikejar rasa rindu meski sudah beristri. Namun Sumi tidak menggubris. Ia jual mahal dan membiarkan Tio sakit dengan kerinduan. Di keesokan harinya, saat Sumi membuka pintu, terlihat Tio sudah berdiri dengan membawa seikat bunga. Sumi menerimanya dengan sukacita. Ia pun mulai berhubungan kembali dengan Tio. 5 tahun yang lalu semua terasa manis saat bersama lelaki tersebut. Tapi sekarang, Sophia yang beruntung telah menikahinya. Mereka pun terhanyut dalam kerinduan, saling menumpahkan kasih yang sempat terhenti. Sumi memastikan pada Tio bahwa Sophia tidak tahu akan hal ini. Sumi kembali menemui kebahagiaan yang hilang. Ia juga selalu minta saran dari Denia, bagaimana baiknya untuk masa depannya dengan Tio. Namun Denia justru memberi satu masukan yang membuatnya bingung. Denia ingin agar Sumi fokus untuk balas dendam, bukan terjebak dalam kisah cinta lama. Karena Tio terpengaruh dalam ilmu hitam, maka tidaklah mungkin jika cinta itu terus bersemayam. Untuk itu, maka Denia ingin agar Sumi bisa melupakan Tio. Dan yang penting adalah membuat lelaki itu menderita karena telah membuatnya terluka. Denia pun memberi saran agar Sumi membuat Tio jatuh miskin. Karena tanpa harta, maka hidupnya akan penuh penderitaan. kamu mintalah apa yang kamu mau, sehingga Tio akan kehilangan segalanya. Setelah itu, raihlah kebahagiaanmu, Sum. Dengan harta melimpah, maka dengan mudah sekali kamu mendapatkan lelaki. Dan Tio akan menyesal karena telah memutuskan kamu. Tutur Denia berapi-api yang membuat Sumi terpengaruh, dan rencana itu pun segera dilakukan. Setelah pernikahan, baik Tio maupun Sophia mulai sepi pekerjaan. Tidak ada lagi yang mempergunakan mereka sebagai model. Sedangkan semakin hari, Sophia merasa ada yang aneh terhadap Tio. Di mata Sophia, Tio tidak seperti yang biasanya. Setiap kali pulang ke rumah terlihat seperti orang linglung yang sedang kebingungan dengan dirinya sendiri. Sikapnya semakin dingin, jauh berbeda dengan Tio yang ia kenal dulu. Dan yang membuatnya terheran adalah rasa cinta yang kuat hilang begitu saja. Di sisi lain, sebagai suami, Tio sama sekali tidak mau menjamah Sophia. Meskipun Sophia sudah melakukan berbagai cara, tetap saja Tio merasa tidak berselera. Seolah jijik jikalau ia mendekat. Yang lebih mengherankan lagi adalah uang tabungan mereka mulai menipis. Yang setiap kali Sophia bertanya, justru bentakan kasar yang ia dapat. Hal itu membuat Sophia merasa ada yang tidak beres dengan diri Tio. Hingga suatu hari, Tio berniat menjual semua lahan warisan. Ia harus menuruti kemauan Sumi untuk memberi barang mewah,
termasuk lahan perumahan berkelas. Kamu ini kenapa sih, Bang? Untuk apa semua uang itu? Tanya Sophia yang menolak ikut bertanda tangan. Namun yang didapat justru kemarahan. Tidak segan-segan Tio bersikap kasar padanya, sehingga dengan terpaksa ia pun menurut. Tidak ingin berlarut dalam duka, Sophia pun mencari kejelasan tentang suaminya. Beberapa rekan kerja yang ditanyai tidak tahu menahu perihal Tio. Bahkan mereka mengaku tidak pernah melihat Tio seusai hari pernikahan. Merasa ada sesuatu yang benar-benar gawat, akhirnya Sophia mengikuti suaminya. Ia akan mencari tahu apa yang telah membuat Tio berubah. Tapi niat itu tidak terlaksana karena Tio mendadak menghilang. Suaminya itu tidak pulang. Dalam kebingungannya, sebisa mungkin Sophia berusaha mencari keberadaan Tio. Namun pencariannya sia-sia. Orang yang dikagumi dan sangat dicintai raib tanpa kabar berita. Di saat itulah Sophia teringat dengan Sumi. Ia mengenang saat mengusir Sumi yang sedang bekerja di hari pernikahannya. Dari situlah ia berprasangka kalau Sumi dalang dibalik hilangnya Tio. Sophia mulai mencari tahu tempat tinggal Sumi. Ia mendatangi kantor di mana Sumi bekerja. Namun ternyata Sumi sudah keluar sekitar seminggu yang lalu. Dari situ, Sophia mendapat alamat kontrakan Sumi. Nia, apakah Sumi masih tinggal di sana? Tanya Sophia saat berpapasan dengan Denia. Yang ditanyanya menggeleng acuh. Segera berlalu tanpa bicara apapun pada Sophia. Sophia terduduk di dekat pagar dengan air mata berlinang. Setelah tidak menemukan Sumi yang sudah keluar dari kontrakan, hari ini ia mencarinya di kampung halaman. Namun hal itu juga sia-sia. Beberapa kerabat Sumi mengaku tidak tahu di mana Sumi berada. Bahkan sudah beberapa bulan lamanya, Sumi tidak pernah berkunjung ke kampung. Sophia mulai menyesal dan merasa bersalah. Dulu ia merebut Tio dari Sumi. Perasaan cinta yang datang kala itu disambut oleh Tio meski sudah memiliki Sumi. Dan Sophia tidak bisa memungkiri cintanya pada Tio sangatlah kuat. Seandainya apa yang dipikirkan benar, yakni Tio kembali pada Sumi, maka ia harus bisa menerimanya. Tapi setidaknya hubungan pernikahan yang sudah berlangsung segera dituntaskan. Ia akan rela kehilangan daripada harus menderita. Isak tangis itu pun terhenti ketika terdengar suara Asmaul Husna dilantunkan anak-anak di ruangan dalam. Kemudian dilanjutkan dengan suara mengaji tartil satu persatu santri. Sophia yang menyeka air matanya tersadar, rupa-rupanya ia sedang berada di sebuah pondok pesantren. Hatinya bergetar tatkala lantunan ayat suci menembus gendang telinganya. Ya Allah, di mana aku selama ini? Gumamnya dengan suara bergetar. Perempuan itu terketuk hatinya. Ia yang selama ini jauh dari keyakinan yang dianut, mulai sadar dengan kesalahannya. Tangisan itu kembali pecah seiring pergantian santri kecil membaca surah-surah pendek. Sophia benar-benar tersadar bahwa pada Tuhanlah seharusnya ia bersandar, sehingga hatinya yang gundah akan merasa tenang. Assalamualaikum. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Suara seorang ustazah mengagetkannya. Sophia menjawab salam itu, disusul memperkenalkan dirinya. Setelah itu, ia bertanya tentang pondok pesantren. Apakah orang sepertinya diperkenankan ikut mengaji di sana? Sang ustazah yang bernama Naning itu menjelaskan bahwa pondok tersebut adalah khusus untuk anak-anak. Jikalau Sophia mempunyai niatan mengaji, maka beliau akan mengajarkannya secara khusus. Hanya saja harus datang ke rumahnya di setiap usai Isya. Karena di jam tersebut sudah tidak ada kegiatan. Mendengar itu, Sophia akan berpikir dulu. Karena ia tinggal di kota, maka akan kesulitan jika menjangkau tempat itu.
Di tempat lain, Denia dan Sumi duduk di sisi kolam renang. Di belakang rumah mewah bertingkat 2, rumah yang baru dibeli itu dirasa sangat nyaman bagi Sumi. Ia merasa berterima kasih pada Denia yang dianggap telah menunjukkan jalan baginya, sehingga apa yang diimpikan pun terkabul. Bahkan ia rela meninggalkan pekerjaan yang ditekuni selama bertahun-tahun dan memilih bergantung pada Tio, mantan kekasih yang kini telah menikah siri dengannya. Selain itu, Sumi masih selalu menemui Mbah Kijan demi terus memperkuat pelet yang dipakai. Karena ilmu tersebut selalu menggunakan media yang sama di setiap Sumi mengalami haid. Tentu saja supaya tidak pudar kekuatannya. Sebenarnya, Denia melarang perkawinan tanpa buku nikah itu. Tapi karena Mbah Kijan dengan percaya diri memperbolehkan, maka Denia tidak bisa berbuat apa-apa. Toh dia maupun Mbah Kijan juga ikut merasakan harta Tio. Dan semenjak itulah, Tio meninggalkan Sophia dan memilih tinggal bersama Sumi. Lelaki itu benar-benar terbuai. Mungkin Sophia akan terus mencari Tio, ucap Denia setelah menceritakan tentang Sophia yang dirudung kebingungan. Sementara Sumi tertawa-tawa sumbar. Ia puas karena telah berhasil melakukan balas dendam, mampu menaklukkan kembali Tio, dan membuat kehidupan Sophia jatuh di titik terendah. Sophia yang bingung saat rumahnya disita rentenir, dengan terpaksa meninggalkan rumah tersebut. Ia yakin kalau Tio sudah menggadaikan sertifikatnya. Sophia yang merasa malu jika tinggal di rumah kawan maupun kerabatnya, memutuskan untuk menemui Ustazah Naning. Ia juga sengaja tidak pulang ke rumah orang tuanya di kota lain, karena sang ibu sedang sakit keras. Tentu permasalahannya akan menjadikan sang ibu semakin mengkhawatirkannya. Sophia mulai melakukan pertaubatan di rumah Ustazah Naning. Ia menghapus kenangan masa lalunya yang penuh dosa sebagai seorang model. Ia pun berhijab dan memulai hidup baru. Dan ia yang diizinkan tinggal di sana mulai memperdalam ajaran agama. Sophia tidak mau lagi terjerumus dalam lubang yang sama, yang menjauhkan dirinya dengan Tuhan. bagaimanapun juga, carilah suami kamu. Jika memang tidak berjodoh, maka selesaikanlah dengan baik-baik, sehingga statusmu itu jelas, Nduk, tutur Ustazah Naning. Sophia akan mengikuti anjuran tersebut. Ia pun berencana kembali mencari Tio esok hari. Matahari menyengat membakar jalan beraspal. Sophia menyuruh tukang ojek selalu berhati-hati menguntit mobil Denia. Entah mengapa ia yakin kalau Tio bersama Sumi. Dan ia juga yakin kalau Denia sering menemui Sumi. Karena setahunya, Denia dan Sumi adalah sahabat yang sangat dekat. Begitupun siang menjelang sore ini, ia yakin kalau Denia ke rumah Sumi. Dan benar saja, saat mobil masuk di sebuah rumah mewah, di teras nampak Sumi dan Tio sedang bersantai. Sementara Sophia membayar sang ojek dan segera menyuruhnya kembali. Dari depan gerbang, ia memandangi suaminya itu. Hatinya teriris perih. Sekuat mungkin ia berusaha tenang mengendalikan keadaan. Assalamualaikum. Setengah berteriak, Sophia mengucap salam. Baik Sumi maupun Denia tidak tahu kalau sosok itu adalah Sophia. Penampilannya yang memakai hijab membuat mereka tersamarkan. Setelah Sumi mendekat dan membuka pintu gerbang, barulah ia mengenali Sophia, perempuan yang telah merebut Tio darinya. Saat teringat dengan semua yang diperlakukan atas dirinya di masa lalu, Sumi langsung mengusir Sophia. Dengan menghibah, Sophia menunjukkan niat baiknya. Ia ingin bertemu dengan Tio dan menyelesaikan masalah rumah tangga mereka. Setelah itu, terserah pada Tio. Aku tidak mempermasalahkan hartaku yang dihabiskan olehnya, Sum. Aku hanya ingin kejelasan dari pernikahanku.
Kalau memang Tio lebih memilih kamu, biarlah aku yang mengalah. Aku rela jika diceraikan. Ucapan itu membuat Sumi tersenyum penuh kemenangan. Ia pun mengabulkan permintaan Sophia untuk menemui Tio. Yang dipikirannya, status nikah siri akan naik tingkat menjadi buku nikah yang sah di mata hukum. Begitu melangkah masuk, Sophia merasakan hawa yang membuatnya tercekat. Panas yang disusul bau anyir darah menyeruak. Semakin ke dalam, suasana semakin panas. Begitupun dengan bau yang masih bersarang di hidungnya, semakin menusuk. Lain halnya dengan Denia dan Sophia yang biasa saja berada di sana. Atau mungkin mereka sudah terbiasa. Sebisa mungkin, Sophia coba bertahan dengan suasana tersebut. Ia mulai fokus pada rencana awal untuk menegaskan hubungannya dengan Tio. Aku akan urus perceraian kita, Vi, ucap Tio tegas. Lelaki itu tampak sangat asing bagi Sophia. Masih sama sifatnya ketika usai menikah dulu. Berubah jauh saat masih berpacaran dulu. Sophia yang sudah siap dengan segala resiko, langsung berpamitan dengan menutup hidungnya. Sementara Sumi dan Denia saling pandang dengan tersenyum mengembang. Sepanjang perjalanan menuju kampung, Sophia mulai curiga kepada Sumi. Hatinya berkata bahwa Tio sudah diguna-gunai olehnya. Akan tetapi, Sophia tidak ingin gegabah dalam hal ini. Keadaan aneh yang ditemui di rumah Sumi diceritakan oleh Sophia pada Ustadzah Naning, yang kemudian sang ustadzah meminta bantuan seorang ustadz untuk menilik kejadian sebenarnya. Beliau adalah Ustadz Zakaria, seorang yang mengajar di sebuah pondok pesantren yang juga dikenal memiliki ilmu kebatinan sedari kecil dulu. Beliau termasuk keturunan orang berilmu tinggi, sehingga keilmuan itu menurun pada beliau. Melalui foto yang diminta dari Sophia, sang ustadz melakukan pendeteksian gaib. Ternyata, masih saja ada orang-orang yang menggunakan cara seperti ini demi merusak rumah tangga seseorang. Ucap sang ustadz sambil menggiling-gilingkan kepalanya. Disusul kemudian dengan menjelaskan tentang satu ilmu pelet yang menggunakan media najis, yaitu pelet darah haid. Sebuah ilmu hitam yang bertujuan untuk balas dendam. Ilmu jenis ini akan membuat korban menjadi linglung seperti orang gila. Tentu saja akan berdampak sama bagi pengguna maupun orang sekitar jika sampai penghapusannya datang. Dan itu pasti akan datang jikalau si pengguna terus melakukan tanpa henti. Kemudian, Ustadz Zakaria memberikan satu solusi, yakni agar Sophia menemui ibunda Tio. Hanya ibundanya lah yang mampu menghilangkan khasiat ilmu pelet tersebut. Sayang sekali, saat Sophia yang ditemani Ustazah Naning datang bertamu ke rumah mertuanya, Ibu Tio sedang dirawat di rumah sakit. Beliau mengalami pendarahan otak yang menyebabkan koma. Jikalau sadar nanti, dipastikan mengalami stroke. "Di mana suami kamu, Vi?" tanya ayah mertuanya. Sophia menjelaskan tentang masalah yang mendera keluarganya, termasuk perceraian yang sebentar lagi akan terjadi. Namun ia menyembunyikan tentang pelet yang dilakukan Sumi. Mendengar itu, sang mertua menyuruh agar tidak menemui Ibu Tio. Beliau tidak mau jika masalah itu memperburuk kondisinya. Sophia kini hanya berpasrah. Jalan keluar yang diberikan Ustadz Zakaria tidak bisa lagi dilaksanakan, yakni sang ibu harus melangkahi Tio. Hanya dengan cara itulah pelet darah haid akan sirna. Sudahlah, Vi. Serahkan semuanya kepada Allah. Hanya beliau yang akan mengadili ketidakbenaran ini. Ustadz Jananing mengajaknya pulang. Perceraian antara Sophia dan Tio telah terjadi.
Kini Sophia ikut menjadi salah satu pengasuh pondok pesantren di kampung. Ia menjalankan hari-hari penuh ketakwaan dan terus mempelajari ilmu agama. Perlahan, ia mampu melupakan masa lalunya bersama Tio. Ia merasa bersyukur, karena dengan kejadian tersebut, ia telah menjadi orang yang lebih baik. Mungkin itulah jalan yang sudah ditulis baginya. Di sisi lain, kebahagiaan dirasakan oleh Sumi. Akhirnya ia memiliki Tio seutuhnya, dan kebahagiaan itu semakin lengkap saat ia dinyatakan positif hamil. Di saat itu, ia menyerahkan semua pada Mbah Kijen, karena ia sudah tidak haid lagi. Ia tidak sadar bahwa semua didapatkan dengan cara yang salah. Hingga suatu hari, saat kehamilan di usia 6 bulan, masalah pun datang menimpa. Ternyata, pengapesan pelet darah haid bukan dilangkai ibu kandungnya saja, tapi terkena percikan air seni ibunya pun membuat ilmu tersebut hilang kekuatan. Sengaja, Ustadz Zakaria tidak memberitahu Sophia, karena hal itu sangat bertentangan dengan ajaran yang dipercaya. Tidaklah diperbolehkan mengobati atau membuang sesuatu yang gaib dengan media yang najis, karena hal itu sama saja sebagai pendosa. Masalah yang didapat Sumi bermula saat ia pulang dari periksa kandungan. Tio disuruh ayahnya untuk menemani sang ibu ke kamar kecil. Memang, sudah beberapa hari ibundanya lepas pampers, karena mulai ada tanda-tanda membaik. Hal itu pun dimanfaatkan untuk belajar berjalan tanpa kursi roda. Dan malam itu adalah petaka bagi Sumi. Tio yang hendak keluar dari kamar kecil, terlebih dulu kena percikan air seni sang ibu. Yang seketika itu Sumi merasakan tubuhnya kepanasan. Disusul kemudian darah terus keluar di antara kedua kakinya. Malam itu, ia pun dibawa ke rumah sakit. Di lain tempat, Mbah Kijen yang bisa merasakan hal itu mencoba untuk mencegah. Sekuat tenaga, ia berusaha agar tidak terjadi hal buruk. Namun tanpa sepengetahuannya, Ustadz Zakaria ikut andil dalam membuang ilmu sesat itu. Yang ternyata dulu, sewaktu beliau menyuruh Sophia menemui ibu Tio, beliau menyuruh agar Sophia menggores sedikit kulit ibu Tio. Kemudian darah yang keluar walaupun sedikit saja, disuruh mengusap dengan sabut tangan, lalu diserahkanlah pada sang Ustadz. Dan jika kelak Tuhan berkehendak, maka dengan darah itulah ilmu hitam darah haid akan berakhir. Yang ternyata di hari itu Tuhan menunjukkan kuasanya. Saat percikan air seni mengenai kaki Tio, di saat yang bersamaan Ustadz Zakaria melihat sabut tangan menyala merah. Pertanda kalau sudah saatnya ilmu pelet itu sirna. Ustadz Zakaria sengaja melakukan hal itu karena beliau tidak ingin jika ilmu sesat itu memakan korban lain. Setidaknya beliau menghalau apa yang menjadi musuh agama. Pada akhirnya, Mbah Kijen menyerah. Ia pun terpaksa membuang ajian pelet darah haid yang dikuasai dan membiarkan Sumi terkena dampaknya. Karena jika ilmu tersebut tidak dilepas, maka akibatnya akan fatal bagi dirinya. Bagaimana, Mbah? Bagaimana dengan Sumi? Tanya Denia cemas. Perempuan itu datang bertamu karena ia yakin kalau yang menimpa Sumi disebabkan ilmu pelet yang dilakukan. Jawaban Mbah Kijen membuatnya terdiam. Sosok dukun yang menjadi tujuannya selama ini menyuruh agar ia menjauhi Sumi sahabatnya. Tidak ada alasan pasti yang dilontarkan Mbah Kijen. Hanya saja jika masih dekat dengan Sumi, maka akan ada bahaya yang ikut mengintai. Tidak ada pilihan lain bagi Denia yang awam akan hal mistis. Ia pun melakukan perintah sang dukun. Hari demi hari berlalu, semenjak malam itu, Tio menjadi linglung. Dibawa berobat kemanapun belum menunjukkan hasil yang bagus. Termasuk beberapa ustadz yang melakukan ruqyah, juga belum mampu membuat kondisinya membaik. Tio hidup dalam kebingungan. Komunikasi dengan Sumi juga terputus. Keluarga mereka memutuskan untuk merawat putra-putrinya terlebih dahulu. Sementara Sumi dirudung nestapa,
Setelah mengalami keguguran, ibunya mendadak meninggal dunia tanpa riwayat penyakit. Sedangkan orang-orang yang dekat dengannya pun mulai menjauh, terutama Denia. Beberapa kali Sumi tidak menemui Mbah Kijan. Namun rupanya, sang dukun juga dalam masalah serius. Lelaki tua yang sendirian di dalam hutan itu dirawat di rumah sakit karena ditikam binatang buas. Matanya hancur sebelah dan wajahnya rusak parah. Selain itu, tangan kanannya juga terputus. Sedangkan Denia mengalami kecelakaan hebat. Dan di hari yang sama, rumahnya mengalami kebakaran. Semua hartanya ludes dan ia mengalami trauma. Meskipun selamat dari maut, namun gegar otak membuat Denia terganggu jiwanya. Ia menjadi pendiam dan terkadang ngomong sendiri juga tertawa sendiri. Setiap hari, kesibukan Sumi hanya memandangi foto Tio saat bersama dirinya. Ia mengenang masa-masa indah tersebut dengan berlinangan air mata. Setiap malam pun, ia jarang bisa tidur karena selalu teringat dengan Tio. Dan jika ia bisa terlelap, selalu mengikut dan menyebut nama Tio. Setiap hari, Sumi hanya bisa menangis setiap mengingat dan melihat foto kenangannya. Sampai-sampai kini tubuh Sumi menjadi kurus kering. Seiring bergulirnya waktu, tingkah Sumi menjadi seperti orang gila. Ia selalu berteriak-teriak memanggil nama Tio. Hingga ia pun tidak bisa mengendalikan dirinya, sampai-sampai ia susuri jalanan selayak orang gila. Rambutnya kumal, pakaiannya lusuh, dan tidak tahu harus kemana. Sumi terus berjalan ke sana kemari, sambil terus memanggil nama Tio di sisa usianya. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.